We was so angry and we thought report them. Aku teriak ke dia, dur bekle, itu sambil kalau misalnya aku meninggal kayak gitu. Ya Allah, aku ini udah ngerasa kesakitan kayak gitu, kenapa kamu? Assalamualaikum. Halo Rek, apa kabar? Api kan? Semoga sehat selalu ya semuanya. Amin. Di video kita kali ini kita mau cerita suka duka melahirkan di sini. Gimana pengalaman aku melahirkan. Jadi banyak yang DM di Instagram tanya-tanya seputar hal ini. Tapi sebelum itu, apa yang kita ceritakan ini hanya bertujuan untuk share pengalaman kita dan gak ada niat atau maksud buruk sedikit pun dan dalam bentuk apapun itu. We just answer your question and want to share. So please jangan suzan. Jadi kan aku waktu di Bodrum itu selama kehamilan dari awal sampai sebelum pindah ke sini, aku kontrolnya itu ke dokter Objin yang punya klinik swasta gitu. Jadi bukan ke rumah sakit pemerintah. Dan waktu pindah ke sini, karena rumah kita dekat dengan rumah sakit pemerintah, jadi itu emang benar-benar dekat. Kalaupun jalan kaki itu hanya sekitar mungkin 15 menitan. Jadi ya otomatis kita mikirnya pilih yang deket-deket aja kan buat lanjut kontrol sama melahirkan. Jadi aku pindah ke sini tuh di trimester akhir ya, sekitar 8 bulanan gitu. Dan singkat cerita, waktu kontrol dokternya bilang semuanya oke dan kemungkinan lahiran 2 mingguan ke depan. Kita pikir sesuai nih sama HPL yang dibilang dokter Objin di Bodrum itu. Dan dokter juga kasih tanggal kontrol lagi untuk minggu depannya. Terus seminggu ke depan kita kan balik buat kontrol seperti yang dijadwalin sama dokternya. Dan diceknya itu kita langsung aku langsung disuruh ke ruang persalinan. Biasanya kan di ruang dokter gitu ya. Tapi itu langsung ke ruang bersalin. Jadi yang masuk ruangan kayak pintunya kayak ada aksesnya gitu loh. Terus masuk itu ada beberapa ruang. Jadi khusus buat bersalin semua yang di situ. Seperti biasa aku dicek detak jantung bayinya, terus periksa dalam. Ini periksa dalam aku yang paling nggak suka karena sakit banget. Terus ya seperti biasa di USG kayak gitu. Dan setelah di USG itu tiba-tiba mereka pasang infus ke aku. Aku agak heran sih, loh kenapa kok tiba-tiba aku dipasang infus. Hari itu pas kita berangkat ke rumah sakit itu aku ngerasa segar bugar, jadi nggak ngerasain apa-apa, emang nggak ada kontraksi atau apapun. Waktu ke rumah sakit itu Ahmed kan nggak dibolehin masuk ya, jadi itu cuma bener-bener aku sendirian. Karena aku pikir mereka udah konfirmasi ke Ahmed tentang ini, jadi aku ya diem aja karena kan bahasa Turki aku juga terbatas. Tapi ternyata mereka nggak ada bilang sama sekali ke Ahmed sebelum mereka pasang infus ke aku. Naza when go to hospital so semangat and looking so good. Even we was have plan it's time, and we will trip, we will eat kebab and shopping for baby. She don't feel nothing till they give IV drip. They don't tell me first. I learned from Naza. Dan setelah infus habis itu kan aku disuruh keluar dan dokternya nemuin Ahmed, terus dijelasin ini bla bla bla. Ahmednya ke aku itu dengan wajah pucat, terus dia bilang gini, katanya kamu bisa lahiran hari ini. Karena benar-benar tiba-tiba. Jadi kayak soalnya aku nggak ngerasain apa-apa ya. Dari rumah itu benar-benar segar bugar, gak ada kontraksi sedikit pun dari rumah itu. Jadi kayak yang kita juga kaget harus lahiran hari ini. Ya Ahmed yang kayak kamu masih punya waktu dan kamu nggak kerasa apa-apa, nggak ada kontraksi. Terus ya ngapain harus hari ini juga. Ahmed kan mikirnya takutnya mental aku langsung down. Setelah kita diskusi, jadi Ahmed bilang udah kalau kamu nggak kerasa apa-apa
udahlah kita pulang aja, nunggu sampai kamu benar-benar ada kontraksi. Kita bilang ke dokternya, nanti kalau ada kontraksi kayak gitu kita bakal lahiran, bakal kesini lagi, ke rumah sakit lagi. Karena kita nolak dokternya buat lahiran di siang itu juga, kita harus tanda tangan kayak perjanjian kalau itu mau kita, kan kita udah nolak dokternya kayak gitu. Dan waktu kita tanda tangan itu, suster atau bidan, aku kurang tahu suster apa bidan, itu bilang ke Ahmed, paling nanti kamu malam balik lagi ke sini kayak gitu. Dan kita waktu di rumah, jadi aku dari rumah sakit tuh langsung pulang ya, nggak jadi jalan-jalan karena aku pikir ini sakit biasa kayak sebelum-sebelumnya, kan habis diperiksa dalam itu. Jadi pas di rumah itu sakitnya kok malah makin menjadi-jadi, tapi aku masih bisa tahan. Cuman aku yang kayak panik itu kan, bukan panik, kayak agak ngedown itu kan, dokternya kok bilang hari ini, padahal aku tadi nggak ngerasa apa-apa juga. Terus sekarang kok aku ini antara sakitnya emang karena periksa dalam atau sakit emang kontraksi yang bener-bener mau lahiran, karena aku juga bingung ya, namanya juga pengalaman pertama. Itu kan siang ya kita periksanya, pas sorenya tuh kontraksinya makin sering, makin sakit. Kita diskusi lagi, ya udahlah kita berangkat. Pas sorenya tuh ya udahlah kita berangkat sekarang daripada nungguin malam. Kan susternya tadi bilang kan, aduh nanti malam juga kalian bakal balik ke sini kayak gitu. Aku pikir daripada nunggu malam takutnya aku makin lemes atau gimana, jadi sorenya kita berangkat lagi ke sana. Sekitar jam 5 sore kita udah di rumah sakit, tapi kita nggak langsung masuk, kita telepon keluarga dulu buat minta doa, karena kan kalau udah di dalam aku nggak bisa pegang HP juga. Terus ngurus-ngurus administrasi kayak gitu. Sekitar jam 7 aku mulai masuk ke ruang persalinan. Suami bahkan ibu itu nggak boleh masuk juga ya, meskipun lahiran normal. By the way, aku lahirannya secara normal. Di situ dicek detak jantung bayi, dipasang infus, dan pastinya periksa dalam lagi dan lagi. Pas awal aku masuk ke koridornya, itu aku dengar suara teriakan-teriakan. Jadi ada beberapa wanita juga yang melahirkan, dan mereka tuh teriaknya tuh kenceng banget. Aku yang langsung waduh, tapi aku masih berusaha tenang, gak takut. Pas di ruangan buat cek detak jantung janin, aku sekamar sama satu perempuan yang mau melahirkan juga, tapi lebih dulu dia kan masuknya. Dia yang teriak-teriak kenceng banget juga. Aku sempet batin dong. Alhamdulillah aku masih kuat nahan, masih bisa kontrol. Pas di rumah sakit itu kerasa lapar banget, haus juga, kayak haus banget, dan aku minta minum itu gak dibolehin. Jadi pas aku udah di situ mereka suruh aku puasa, jadi nggak boleh makan atau minum apapun karena takutnya ada apa-apa terus harus operasi. Jam 9 itu aku disuruh jalan-jalan, senam hamil yang ringan-ringan gitu. Aku udah sempoyongan buat jalan, tapi aku masih bisa ngelakuin meskipun sambil sambil diinfus ya, jadi sambil pegangan tiang infusnya gitu. Habis itu aku disuruh tiduran lagi, balik tiduran buat dicek detak jantung bayinya. Dan perempuan yang di sebelah aku itu juga teriakannya makin menjadi-jadi, makin sambil marah-marah kayak gitu ke bidan sama susternya. Bidan atau suster aku kurang tahu ya, yang mana bidan yang mana suster. Jadi ada satu bidan yang benar-benar kayak kurang ramah gitu orang ke pasiennya, maksudnya. Bidannya itu marahin cewek yang teriak-teriak tadi yang sebelah aku, dan mereka tuh teriak-teriakan dong. Jadi yang si cewek itu kan teriak karena sakit ke bidan tersebut, dan bidan tersebut marah balik. Aku tahu itu sakit, diam kayak gitu. Aku yang kaget, waduh, kayak berantem. Gak lama si cewek itu keluar dari ruangan, mungkin waktunya melahirkan. Lalu ada bidan yang masuk ke ruangan aku buat cek, dan dia kasih kayak suntikan gitu ke selang infus aku, terus pakai Google Translate
tunjuk ke aku itu yang tulisannya I start give you pain treatment, it will pain. Jadi bilang gitu. Dan karena itu pengalaman pertama aku, karena kan anak pertama ya, jadi aku yang cuma bisa nurut, pasrah. Apalagi kan nyuntikinnya juga bilangnya juga setelah kasih suntikan itu. Jadi aku cuma nurut aja ke mereka yang emang ahli di bidang mereka. Aku juga nggak ada pikiran apa-apa, tanya apa-apa, karena aku udah benar-benar ngeblank, karena udah lemes banget. Aku cuma bisa sholawatan aja. Jadi aku cuma jawab tamam. Allahumma sholli salatan. Aku pikir ya pain treatment apaan. Dan ternyata aku baru paham kenapa perempuan tadi teriak kayak gitu. Itu tiba-tiba yang aku ngerasain yang kontraksi yang nyeng, langsung kayak sampai ubun-ubun kayak gitu, bener-bener sakit. Aku otomatis juga langsung teriak sekenceng-kencengnya dan gak bisa nahan dan gak bisa berpikir apa-apa. Jadi udah teriak aja. Bahkan mungkin aku lebih kenceng teriakannya dari mereka semuanya. Like kesurupan. Aku teriak itu kayak yang tenggorokan aku itu sampai kayak putus gitu, sakit banget. Waduh, don't lebay, Beb. Itu Beb. Aku teriak-teriak manggil ibu aku, manggil Allah. Teriak sekenceng-kencengnya, benar-benar kenceng banget pasti. Kenapa kamu juga ikut teriak? Jadi aku teriak itu bahkan pakai 3 bahasa sekaligus. Dur, stop, enough. So Java, se. Aku notisnya sih yang kasih aku suntikan itu bidan yang paling baik, paling ramah yang aku rasain ya. Jadi ada 3 perempuan. Ini kalau nggak salah ya, jadi mungkin aku salah mana yang suster juga nggak tahu, atau mungkin 3-3-nya bidan. Jadi yang satu itu orangnya kurang ramah, jadi agak judes gitu, dan yang satunya itu ramah banget, baik banget, selalu semangatin aku meskipun nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia coba gitu loh kayak komunikasi sama aku beberapa kata, terus full senyum pokoknya. Dan yang satu netral, biasa aja ya, nggak ngomong, nggak senyum, ya biasa aja. Jadi astagfirullah. Stop. Pas bidan yang baik tadi cek aku itu bilang biliorum, pokoknya yang lembut banget gitu loh, biliorum, sabar. Tapi kalau pas bidan yang kurang ramah ngecek aku itu langsung teriak balik ke aku. Jadi dimarahin dong aku. Ya persis kayak yang ke perempuan di sebelah aku tadi. Aku nggak tahu itu berlangsung berapa lama. Yang jelas kayak lama banget karena kan sakit banget ya pastinya. Jadi aku udah pasrah juga kalau misalnya aku meninggal kayak gitu. Aku bahkan udah berpesan ke Ahmed kalau misalnya aku meninggal di sini apa yang harus dia lakukan. I said to you right, for if maybe Allah take my soul, what will you do? Maybe. Please don't say like that. We will pass away, inshallah, together. Together, please. But I was so afraid each time because I don't know how you inside, what you live, how is your pain, and I cannot support you to in outside. I'm so afraid and panic, but Westa. Terus di akhir-akhir itu entah mungkin aku mau pingsan atau blackout, aku juga nggak tahu karena tiba-tiba kayak gelap. Terus aku pas buka mata kayak terang lagi tuh udah lihat ada bidan di depan aku, 2 bidan, yang satu yang bidan kurang ramah sama yang bidan normal, mestinya bidan yang biasa-biasa aja. Dan mereka mau bawa aku ke ruang bersalin. Jadi aku dipapa.
Jadi aku ke ruang bersalinnya itu jalan kaki, jadi nggak pakai kursi roda atau jenisnya. Mereka mapa aku, itu aku udah yang sempurna banget. Sebenarnya jarak ruangan ke ruang bersalin itu nggak begitu jauh ya, tapi karena kan nahan sakit, sempoyongan, lemes, jadi kayak gak nyampe kayak gitu. Dan waktu di tengah-tengah perjalanan ke ruang bersalin, kontraksi aku tiba-tiba kumat lagi. Terus ya otomatis aku nggak kuat kan nahan sambil berdiri. Ya emang sih dipapah, tapi kan sambil jalan juga kan. Itu aku langsung jatuh ke bawah, kayak tersungkur gitu, posisi kayak sujud. Langsung jatuh, plek kayak gitu aja. Plek. Bidan yang kurang ramah tadi kayak langsung kaget sambil marah. Ayo kayak gitu, Hadi. Jadi sambil marah dia tarik tangan aku biar aku berdiri lagi. Jadi benar-benar ditarik dari atas dia gini, bukan yang dari dia ikut ke bawah terus dipapah ke atas, enggak. Jadi ditarik gitu aja. Karena badan dia lebih besar dari aku, otomatis jadi kayak keseret gitu aku. Karena dia nariknya agak ke depan, di depan aku kan nariknya. Jadi keseret aku tuh, karena aku ngerasa kayak ya Allah, aku ini udah ngerasa kesakitan kayak gitu, kenapa kamu nyeret-nyeret. Jadi aku marah banget, aku teriak ke dia, "Dur bekle," itu sambil lempar tangannya, lempasin tangannya, sampai temennya itu bilang udah tunggu kayak gitu. Maksudnya nunggu aku agak tenang dulu. Pas sakitnya agak reda, itu aku akhirnya bisa berdiri dan dipapa lagi ke ruang buat bersalin. Dan di ruang bersalin aku melahirkannya pun sambil teriak-teriak kenceng lagi, karena kan sakitnya mulai lagi kayak gitu. Hai sayang. Jadi aku bener-bener lahiran tuh sambil teriak-teriak kayak kesurupan. Tidak sesuai ekspektasi aku yang bakalan tenang, save energi kayak gitu. Aku melahirkan itu ditanganin oleh dokternya sama tiga bidan atau perawat, satunya aku kurang paham. Jadi yang baik hati, yang kurang ramah, sama yang biasa aja itu tadi. Jadi yang lebih aktif itu bidan-bidan tadi. Aku masih sempet loh kayak nggak angkat bokong aku, terus nggak merem. Jadi aku buka mata karena aku kan punya minus yang cukup tinggi juga, kan katanya bahaya ya kalau tutup mata. Aku masih bisa mikir kayak gitu, tapi yang aktif itu bidan yang kurang ramah tadi. Jadi digunting hidup-hidup sama dia. Ya oke lah ya, kayak aku ngerasanya kayak secepat itu prosesnya. Tapi alhamdulillahnya aku dan Akca selamat. Akca lahir dengan sehat, Alhamdulillah. tidak kurang satu apapun. Gak berhenti di situ. Jadi yang nanganin aku lebih banyak itu sebenarnya bidan yang kurang ramah tadi. Bahkan keluarin plasenta, sampai jahitnya pun itu dia. Jahitnya kan jahit hidup-hidup tanpa bius. Jadi kan pastinya sakit ya. Meskipun aku udah lihat Akca, oke, aku happy, tapi waktu dijahit tetep dong aku kerasa sakit. Sekali nyet itu dijahit, maksudnya di jarum, itu pasti aku kayak yang agak nendang gitu kan kaki aku. Dia marah-marah dong. Aku ngomong pakai bahasa Inggris, padahal kita beda bahasa, tapi karena saut-sautan tadi jadi kayak ngobrol. Pokoknya kayak pas lahiran itu aku lebih ke marah-marah. Lahiran sambil marah-marah. Sebenarnya pas kita di sini itu istrinya Ahmed ada di kota yang kita tinggal di sini juga, udah wanti-wanti ke kita, itu kalau kamu lahiran di rumah sakit tersebut bisa jadi pelayanannya nanti agak kasar mungkin kayak gitu, karena dia pengalaman juga lahiran di situ. Takutnya aku kaget, jadi dia udah kasih tahu duluan. Tapi kita mikirnya kasar gimana, masa ya pasiennya dimarah-marahin, diseret-seret. Ternyata iya. Istri temannya Ahmed tuh malah nawarin nanti kalau aku misalnya lahiran, telepon dia ada temen di rumah sakit tersebut, bidan, jadi mungkin dia bisa telepon temennya buat
bantu aku kayak gitu, jadi mungkin bisa nggak sekasar orang lainnya kayak gitu. Tapi karena dadakan, jadi otomatis kita telepon dia itu dia langsung bilang, waduh kenapa dadakan, nggak bilang seminggu sebelumnya. Kalau kayak gini kan dia nggak tahu temannya itu masuk shift apa kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun kita nggak tahu temannya yang mana. Dan yang bilang itu bukan cuma satu orang ya, karena kan di kota ini banyak temannya Ahmed dan sudah punya istri, punya anak, dan lahiran di rumah sakit tersebut juga. Itu mereka cerita juga kayak gini-gini, mungkin agak kasar kalau buat aku kayak gitu. Ya sebenarnya udah dibilangin, tapi kita nggak mikir sampai segitunya. Jadi aku traumanya tuh bukan hanya karena sakitnya melahirkan, karena kan aku juga udah pasti tahu namanya melahirkan, mau normal mau sesar itu pasti sakit ya, pasti ada rasa sakitnya. Cuman aku yang jadi kayak lebih trauma itu ya karena pelayanan beberapa oknum tersebut. Dan aku juga paham itu bisa terjadi di mana aja, bukan karena di mananya atau siapa. Ya karena emang aku apes aja, itu kan bisa terjadi di mana-mana. Naza, don't tell that's all directly to me, but tell a few days after when my family come to here, and when we hear that's all, we was so angry and we thought report them, but when we think Naza healthy and Akcha born healthy too, and we don't want make hard and more tired Naza, that's why we don't report. I will more careful after this. But inshallah, we won't live like that again. Insyaallah, amin. Amin. Jadi adiknya Ahmed itu kan kebetulan habis lahiran juga sebelum aku. Jadi mungkin 2 bulan sebelum, 2 atau 3 bulanan. Tapi dia lahiran di Istanbul, karena rumahnya di Istanbul. Waktu aku cerita itu semuanya, dia kaget. Katanya harusnya dikasih perangsang itu harus persetujuan kedua belah pihak, harusnya bilang dulu ke aku atau Ahmed sebelum dikasih. Aku pikir waktu itu Ahmed udah menyetujui, udah bilang ke Ahmed, tapi ternyata Ahmed nggak tahu apa-apa. Kan kita tanda tangan aku tanda tangan beberapa lembar pernyataan gitu, tapi katanya Ahmed itu hanya tentang isinya, kayak misalnya aku nanti meninggal, atau pokoknya intinya nggak ada kata-kata tentang perangsang. Ahmed bilangnya kayak gitu. Cuman takutnya Ahmed aja yang nggak paham ya. Jadi kalau dilaporin, yang dilaporin apa kalau emang prosedurnya kayak gitu. Terus kalau misalnya tentang yang perlakuan tidak menyenangkan dari beberapa oknum tersebut, ya cuma bikin ribet aja. Atau mungkin mereka emang disetting kayak gitu juga. Apalagi aku juga ngalamin yang namanya baby blues, postpartum. Jadi ya bisa makin depresi. But after it, you remember them every time and disturb your health too, babe. Ya jadi kayak berminggu-minggu itu aku kan kena baby blues. Tapi baby blues aku itu kayak lebih merasa bersalah, kayak nyesel banget kenapa aku melahirkan di hari itu. Kalau aku nggak melahirkan di hari itu, mungkin nggak ditanganin orang-orang tersebut, nggak ketemu oknum-oknum tersebut juga, karena kan ada shift-shiftnya ya. Terus aku kan ngerasa juga kayak aku udah ikhtiar buat lahiran normal secara alami, pembukaan secara alami. Jadi kesannya kayak mereka maksa gitu buat lahiran hari itu. Karena kan aku sebelum ke rumah sakit juga nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasa kontraksi apa-apa kayak gitu. Tapi kenapa setelah diinfus terus pemeriksaan dalam itu aku kerasa kontraksi. Postpartum aku juga 60 hari. Jadi itu kenapa meskipun Akca udah lebih dari 40 hari kita masih nggak tunjukin wajahnya Akca. Bukan karena apa-apa ya, tapi karena emang kita mau fokus ke pemulihan aku dulu. Ahmed juga masih takut Ain, mungkin Akca masih terlalu kecil. Jadi Ain itu nyata ya, karena kan kita juga nggak tahu gimana orang-orang di sosmed. Jangankan orang yang punya hati hasad yang bisa kasih Ain, bahkan orang yang nggak ada rasa hasad, cuma sekedar suka aja lihat Akca, terus yang muji-muji gitu, itu pun bisa kasih Ain ke Akca. Paham sih emang ada doa penghalangnya buat Ain tersebut, cuman ya itu kan keputusan balik lagi ke kitanya ya.
Insya Allah juga Akca selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Jadi insya Allah nanti kalau kita emang benar-benar udah siap, kita pasti tunjukin Akca juga kok. Bukan sok-sokan atau yang gimana ya. That's why Onti dan Om online don't forget say mashallah or good doa for Akca. Selama di sini sih aku lihatnya orang-orang sini tuh kalau lihat bayi pasti otomatis langsung bilang Masya Allah. Terus doa baik lainnya juga. Jadi mereka tahu betul gimana bahayanya Ain, apalagi ke bayi yang masih lemah. Jadi aku sukanya di sini tuh orang-orangnya tuh gak yang langsung lucu. Kalau aku pribadi kayak gitu ya, aku bukan ngomongin siapa. Kalau aku biasanya kayak gitu dulu. Tapi sekarang di sini aku belajar buat biasain, Masya Allah, kayak gitu juga. Ya meskipun begitu, sekarang alhamdulillah aku sudah berdamai dengan diri sendiri dengan kejadian-kejadian tersebut. Mulai ikhlas sama semua yang udah Allah takdirin. Because I have an amazing husband. And Akca yang lucu, semoga they get hidayat ya Beb. And and even not only to you they do it Beb. Yes. Jadi itu aja cerita kita kali ini. Dan sekali lagi kita hanya sharing aja. Tidak ada maksud untuk menjelekkan siapapun atau pihak manapun. Sampai sini dulu video kita kali ini. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Ojo dari subscribe, like, and comment for support us. Ahmed dan Naza mengucapkan Matur 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 suwun. suwun.